Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang bandar narkoba di Mesuji ditangkap di kebun sawit. Mbak, lihat mas. Dan kau tutup, ay, jangan, aku hakim itu. Warga Bandar Lampung menangkap mobil pengecor solar dari SPBU. Terungkap ketika solar tumpah ke jalan. Kan ini pengakuan bandit. Seorang remaja putri di Lampung Selatan hilang setelah berpamitan berangkat PKL ke sekolah dengan naik taksi daring. Keluarga sebar foto korban. Adik kami menginformasikan bahwa adik kami yang kedua Assalamualaikum. Numpang nempel ini ya. Jadi ini kami ingin menginformasikan kepada adik. Seorang remaja putri warga Natar Lampung Selatan bernama Mutiara Hairunisa dinyatakan hilang oleh keluarganya akibat sejak sepekan lalu tidak kunjung pulang. Keluarga berusaha mencarinya, namun sang buah hati itu belum kunjung ditemukan dan belum kunjung pulang. Makasih ya. Kecemasan dan rasa khawatir kini melanda keluarganya. Pihak keluarga menyatakan telah mencarinya ke sekolah, rumah teman-temannya, dan rumah saudaranya, namun Mutiara belum kunjung ditemukan. Keluarga juga telah melapor polisi dan menyebarkan kabar hilangnya Mutiara di media sosial. Harapan saya untuk segera pulang. Karena kami semua udah khawatir banget ini, udah seminggu lebih masalahnya. Kalau di rumah anaknya gimana sih? Anak ini anak baik, sholat dia nggak pernah tinggal dan nggak aneh-aneh. Kalau kondisi waktu keluar itu memang nggak dijemput sama kawannya atau gimana Pak? Nggak, waktu berangkatnya pamitnya itu naik Maxim, biasanya dia dijemput, antar jemput kakaknya ini. Cuma waktu itu memang nggak bisa kali. Pada Selasa siang kemarin, orang tuanya bahkan mencari putrinya hingga ke Bandar Lampung. Sang ayah dan sang kakak keliling menyebarkan foto Mutiara Hairunisa di rumah-rumah, pagar, dan tiang listrik di pinggir jalan dengan harapan Mutiara Hairunisa segera ditemukan. Mutiara Hairunisa merupakan siswi kelas 11 SMA Kesehatan Bandar Lampung. Menurut keluarganya, Mutiara Hairunisa terakhir berpamitan akan mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL di sekolahnya. Mutiara terakhir dilihat orang tuanya naik taksi daring saat berangkat ke sekolah. Dia pamit pergi PKL. Setelah itu sampai sekarang dia belum ada kabar. Nggak tahu kita kemana. Kita sempat cari beberapa kali dan ternyata sudah nggak ketemu sampai sekarang. Sudah sempat kita orang laporan ke Polda, ke Polsek Natar. Kemudian laporan itu dinaikkan ke Polda. Mutiara Hairunisa memiliki ciri-ciri tinggi badan 156 cm, warna kulit sawo matang, bertai lalat kecil di bagian hidung, serta kedua alis lebat. Pihak keluarga berharap warga yang menemukan Mutiara Hairunisa dapat menghubungi kantor polisi sektor Natar Lampung Selatan atau menghubungi ponsel keluarganya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 172 orang dari 45 keluarga dari Lampung Selasa siang diberangkatkan ke daerah transmigrasi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Ratusan transmigrasi diberangkatkan menggunakan bus dari halaman kantor Gubernur Lampung dan dilepas oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pada akhir tahun ini, selain dari Lampung, pemerintah juga memberangkatkan ratusan transmigrasi dari Banten, Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Timur ke Sulawesi dan Maluku Utara.
Pelaksanaan program transmigrasi saat ini diarahkan agar terintegrasi tidak hanya sekadar memindahkan penduduk, namun bertujuan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah tujuan. Ini adalah momentum sejarah yang penting kenapa kita hadir untuk pemberangkatan calon transmigrasi di Provinsi Lampung. Itu adalah bagian dari reforma agraria. Setiap program Kementerian Transmigrasi yang mengirimkan trans itu pasti akan diberikan perumahan, pekarangan, dan lahan garapan. Itu menjadi bagian dari reforma agraria. Ada tanggung jawab dari negara hadir untuk memberikan lahan kepada mereka. Di daerah tujuan, para transmigrasi diberi pemerintah berupa rumah tinggal bersertifikat, lahan usaha tani seluas 2 hingga 3 hektar, biaya bantuan hidup awal dan bantuan pangan, pelatihan kerja pertanian, jaminan pendidikan dan kesehatan di lokasi tujuan. Bagi warga yang berminat jadi transmigrasi bisa mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans di tingkat kabupaten dan kota asal. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk mencegah banjir, pemerintah Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan pasukan Tentara Angkatan Laut Brigif 4 Marinir Lampung untuk melakukan gerebek sungai. Mereka membersihkan sungai dari sampah dan memperbaiki talut yang rusak supaya air di sungai mengalir lancar ke hilir. Sasaran kegiatan tersebut dimulai dari sungai yang rusak dan dangkal. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengerahkan beberapa unit alat berat untuk menormalisasi sungai. Lalu sampah-sampah di sungai akan disingkirkan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dalam kegiatan itu, petugas juga menyosialisasikan ke masyarakat supaya tidak membuang sampah ke sungai. Masalah banjir di Bandar Lampung jadi masalah serius yang harus segera diatasi. Pada tahun ini, jadi yang terparah, yang disebabkan air sungai meluap ke permukiman akibat tidak mampu menampung air hujan. Kan normalisasi atau gerebek sungai yang ada di Kecamatan Teluk Betung Timur ini. Nah, nanti pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, yang pertama nanti sampah-sampah ataupun hal-hal yang menyumbat dari jalurnya sungai, kemudian ada perbaikan-perbaikan turap maupun nanti dinding-dinding sungai. Nah, ini harapan kita nanti berkelanjutan sampai dengan ke hulunya. Nah, kemudian tadi disampaikan ya kami presisinya siap Bunda, Brigif siap mendukung program pemerintahan dari Kota Madya, khususnya Bandar Lampung untuk mengatasi banjir. Nanti tadi disampaikan 10 kecamatan insya Allah akan kita kerjakan bersama-sama. Tentunya ini tanggung jawab kita bersama. Saya juga mengajak pada seluruh masyarakat untuk mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai rasa memiliki untuk menjaga kebersihan dan kelancaran sungai kita untuk mengurangi dari banjir. Semuanya digerakkan ini sudah sungainya bagus, sudah itu bisa menampung debit air yang besar dan insya Allah Bandar Lampung nanti tidak seperti yang kemarin-kemarin lah insya Allah. Berarti klasifikasi sungai yang perlu diperbaiki atau seperti apa? Ada berapa memang yang harus kita drainasenya kan memang nggak ada ya, yang kayak kita di perbatasan itu, tapi kita yang memang akan mau lakukan. Nah harapan Bunda Eva juga kepada dan Brigif juga nanti bisa pilih-pilih dulu. Kalau misalnya nanti sama PU kita, kalau Bunda sih pengennya yang memang benar-benar ini belum ada bangunannya. Yang belum ada bangunannya, minta tolong sama Dan Brigif bersama tim kita juga bisa membangun ini. Nah nanti setelah itu baru yang direnovasi tugas kita PU nanti. Tercatat sebanyak 8 orang meninggal dunia akibat banjir yang terjadi sejak awal tahun 2025. Selain mengakibatkan banyak korban jiwa, banjir juga merusak ribuan rumah, kendaraan, sekolah, pabrik, hingga infrastruktur jalan dan jembatan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan Haji Muhammad Salim dan Jalan Yos